warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan apa yang akan kita laksanakan bersama, mari baca Ummul Quran. Ala diniyah bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Andi yang berbahagia, setelah kita hari Sabtu yang lalu melaksanakan puji syukur, hamdalah, salawat, kemudian ketika ini adalah amma ba'du. Amma ba'du, jadi setelah kita semuanya alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kemudian salawat wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kemudian kita amma ba'du, melanjutkan pembicaraan yang telah lalu. Faqad rawaina, benar-benar telah meriwayatkan, atau aku atau kita atau saya telah meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib. Ini berarti orang yang meriwayatkan hadis ini ambilnya dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa Abdillah bin Mas'udin wa Mu'adz bin Jabal. Nah, ini berarti sanadnya atau deretan yang mendengarkan pembicaraan Rasulullah. Jadi 1, 2, 3 berderet-deret sampai beberapa orang itu mendengarkan dari seorang sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Berarti andai kata kita, kalau kita berbicara dari Kakanda Mahfud dari Kakanda Saifuddin dari Zubair ke atas, dari bawah ke atas, kemudian akhirnya terakhir dari Ustadzina Kiram, dari guru kita yang mulia Adam Smith, namanya Ustadz Adam. Nah, ini berarti ada landasan yang kita pakai untuk bicara. Jadi berturut-turut, kalau ini berarti berturut-turut mulai Ali sampai dari yang meriwayatkan ini, akhirnya Abi Darda, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampai ke sini, jadi dari beberapa orang yang berbeda-beda pendengarannya, yang berbeda-beda pengertiannya atau berbeda-beda pengetahuannya, tapi jelas bahwa saya mendengar ini dari ini, kemudian sampai anna Rasulullah. Nah, ini berarti cara orang bicara itu tidak sepotong-potong, tidak hanya kata ini kemudian lanjutannya tidak ada. Ini dari siapa? Dari ini. Nah, putus di tengah jalan. Tapi ini tidak sampai kepada sumber pembicara. Nah, jadi orang-orang yang begini ini adalah sanadnya sampai kepada Rasul. Qala man hafidhu, kata Nabi, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan. Man hafidhu, siapa yang menghafal atau hafal ala ummati, untuk disampaikan kepada umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis. Jadi 40 hadis hafal mulai awal ila akhiriha. Nah, ini hafal tapi untuk disampaikan kepada umatnya. Dibuat apa sekarang? Nah, kalau disampaikan berarti ada manfaatnya atau ada hikmahnya atau ada petunjuk untuk kehidupan manusia
berinteraksi sama lain. Nah, jadi kalau kita bergaul, kalau kita bermasyarakat, tentunya yang dibangun adalah kesatuan dan persatuan. Satu dengan yang lain saling menghargai. Nah, ini berarti mengikuti jejak Rasul. Nah, kalau kita satu sama lain saling menghargai, tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh sekarang, di kampung-kampung, di kota-kota ada persatuan pencak silat. Nah, persatuan pencak silat itu ada yang PN, ada yang Kerasakti, ada yang SH. Loh, ini andai kata ketiga serangkai ini saling menghargai, insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran. Tapi apa yang terjadi? Sering terjadi pertengkaran atau tawuran. Karena apa? Tidak saling menghargai. Yang isinya saling menampakkan kemampuan bela dirinya. Nah, sebenarnya bela diri adalah untuk menjaga keutuhan bangsa, tapi di situ disalahgunakan oleh teman kita. Nah, ini berarti kita semuanya, hadis ini juga demikian, disampaikan untuk membangun kehidupan yang harmonis di dalam keluarga atau dalam rumah tangga atau dalam bermasyarakat. Min amri diniha, dari masalah agamanya. Nah, jadi agama itu kalau tidak ada landasannya, apa yang dibuat landasan? Tentunya Quran kembali dan hadis. Nah, jadi hadis ini untuk menuntun, untuk membawa manusia itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya di sini dibahas agar apa? Kita itu sama-sama menghafal dan juga sama-sama menjaga. Jadi dihafalkan saja tapi nggak dilaksanakan juga tidak berarti. Tapi untungan tidak hafal tapi melaksanakan. Nah, ini lebih baik. Hafal tapi tidak dilaksanakan. Tidak hafal tapi melaksanakan. Kalau bisa ya hafal ya melaksanakan. Ba'atha membangunkan, atau kalau orang yang sudah mati itu dibangkitkan dari alam kubur, alam barzah. Nah, ini orang yang hafal dan menyampaikannya kepada umatnya, kata Nabi, fa'athallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Mereka itu dikumpulkan atau digolongkan atau bersamaan dengan para ahli ahli atau ulama fuqaha, berarti bersama-sama orang yang mengerti dalam tuntunan agama, yang bil ilmi wa amalihi, berilmu juga mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu juga diamalkan. Ini orang yang hafal 40 hadis yang digunakan untuk membina kehidupan bermasyarakat. Ini tuntunan yang dibawa oleh perawi-perawi yang di atas, mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai Al-Khudri. Nah, ini sabda Rasul yang semacam demikian ini kita manfaatkan untuk kehidupan bersama-sama. Soalnya apa? Kalau kita menghafalkan kemudian kita manfaatkan di dalam bermasyarakat, insya Allah kita akan selamat. Amin Allahumma amin. Hadirin maha santri yang berbahagia, wa fi riwayatin, di dalam suatu riwayat yang lain, tadi dibangunkan dari alam kuburnya bersama-sama dengan orang-orang yang mengerti dan ulama. Tapi dalam bahasa yang lain, fa'athallahu faqihan aliman, dibangunkan dari kubur oleh Allah jadi orang yang mengerti dan juga orang yang alim. Nah, ini berarti mengerti dan juga alim. Ini kedua-duanya kalau kita kembali kepada Quran
orang yang mengerti itu atau yang berilmu, aliman itu berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ini jaminan atau janjinya Allah kepada orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu diamalkan. Insya Allah kita semuanya juga ikut mengamalkan. Wa fi riwayati Abi Darda'i, dalam riwayatnya Abi Darda, wa kuntu, aku berada, katanya Abi Darda, lahu, bagi orang yang berikan hadis tadi, menyampaikan hadis itu tadi, yaumal kiamati, bagi orang yang hafal hadis dan menyampaikan kepada umatnya, yaumal kiamati syafi'an, aku besok akan menjadi pembela, wasyahidan, dan menjadi saksi. Jadi menyaksikan bahwa benar-benar orang itu adalah melaksanakan tugasnya hafal hadis dan juga disampaikan kepada umatnya. Nah, berarti kita semuanya belajar apa ini? Belajar menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nanti kalau kita sudah kembali ke masyarakat. Nah, ini berarti kemurahan atau keistimewaan umat Muhammad yang di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kita akan dibela oleh Nabi besok apabila kita sudah kembali ke hadapan Allah. Karena apa? Karena Nabi itu adalah pemimpin umat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau sampean bilang Nabi Muhammad pemimpin umat, baik di dunia maupun akhirat, tatkala hari sudah kiamat, maka nabilah pemberi syafaat. Nah, ini untuk dikenang bahwa Nabi adalah syafi'an, orang yang memberi pertolongan. Andai kata kita tidak ada Nabi Muhammad, tentunya kita ya kalau mengikuti nabi-nabi yang dulu aturannya tidak sama. Begitu berbuat dosa langsung mendapat siksa. Tapi kalau Nabi Muhammad ditunggu sampai dia mau bertaubat, sehingga kalimat Arabnya atau Al-Qur'annya kembali kepada Allah, innahu kana tawwaba. Nah, jadi kalau mau bertobat insya Allah dia akan diampuni. Karena apa? Allah Maha menerima taubat. Nah, kalau saya boleh cerita begini, ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini menghadap kepada sahabat Umar sambil menangis, menyampaikan kesedihannya atau kegetunannya bahwa dia melaksanakan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi ditanya oleh sahabat Umar, apa dosamu? Saya tidak berani menyampaikan sahabat Umar karena sangat besarnya dosa saya. Akhirnya dihadapkan kepada Rasul. Ditanya oleh Rasul hanya menangis. Ditanya oleh Rasul, dosamu apa? Nah, tapi tiba-tiba lama-lama si pemuda itu bilang kepada Rasul, Rasul, dosa saya ini sangat besar sekali. Apa yang kamu lakukan? Saya adalah penggali jenazah yang telah meninggal. Ketepatan jenazah yang saya gali itu adalah wanita yang cantik. Akhirnya Nabi marah-marah. Nah, kok sampai begitu ya? Setelah digali, si wanita itu diajak dikatakan berindah-indahan. Nih, bahasa orang yang sekarang PSK atau apa itu. Nah, naudzubillah. Tapi oleh Rasulullah bagaimana? Karena pembicaraan itu sangat menusuk perasaan Rasul. Kok enek umat, kok demikian ya umat saya berani-beraninya orang yang sudah mati kemudian dijima. Nah, dengan adanya begitu, terus si wanita yang dijima itu bilang,
seorang pemuda, kamu kok berani-beraninya meninggalkan saya dalam keadaan junub, bahkan saya sudah meninggal, sudah tidak bisa kembali ke alam dunia. Dengan pembicaraan yang begitu itu, akhirnya si pemuda itu menangis. Nah, dengan menangisnya, akhirnya pemuda itu disuruh pergi kali dengan siapa? Dengan roh. Sudah, silakan keluar ke sana. Nah, bahas nadanya nanti marah. Nah, akhirnya anak itu juga menangis, merasa kecewa perbuatan yang telah dilakukan. Nah, dengan kecewanya ini, akhirnya pergi ke tanah yang tandus dengan memasukkan kepalanya ke padang pasir dengan memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertaubat, tapi oleh utusanmu saya tidak diterima. Sekarang ini saja saya minta mati agar dibakar di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Lah, ternyata perkataan pemuda ini didengar oleh Allah. Akhirnya Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk datang kepada Rasul. Nah, setelah datang, Rasul ditanya, sampean berbuat apa Rasul dengan hamba sampean? Di dunia ini yang paling memberi ampunan itu siapa Rasul? Katanya Tuhan. Nah, akhirnya dikejar sampai kok ada umat sampean yang sampean suruh pergi dari hadapan sampean. Itu benar-benar sudah menyatakan hatinya itu gelisah atau getun dalam bahasa Jawanya. Nah, akhirnya dicari, disuruh mencari. Nah, setelah dicari, ketemu di tempat yang tandus oleh orang-orang banyak, dibawa ke tempat Rasul, ke Masjidin Nabawi. Nah, setelah dibawa ke sana, pada waktu itu orang-orang sedang sholat maghrib. Nah, sampai sholat maghrib itulah, kemudian si pemuda itu ikut baris di belakang. Nah, pada rakaat yang terakhir dia menjerit sehingga mati. Nah, ini akhirnya oleh Nabi dirawat sebagaimana orang yang tidak berdosa. Nah, ini kehebatan atau keistimewaan umat Muhammad. Nah, makanya kita sebagai umat Muhammad diberi apa? Diberikan keberkahan atau keistimewaan oleh Allah agar apa? Agar cinta kepada Rasul. Wafiratin Ibnu Mas'ud dalam riwayatnya Imam Ibnu Mas'ud dikatakan lalu bagi orang yang meriwayatkan hadis yang juga menyampaikan hafal hadis juga kemudian disampaikan kepada umatnya, disuruh begini, udkhul, masuklah, min ayyibab abwabin, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari mana saja pintu surga yang kamu kehendaki. Jadi orang yang hafal 40 hadis kemudian dibuat membina umat, dibuat merawat umat untuk melaksanakan agama Allah atau untuk menciarkan agama Allah. Orang yang semacam demikian dibilang masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Nah, ini berarti kita kalau hafal 40 hadis ini termasuk orang yang jenius. Mudah-mudahan. Bafi riwayat Ibni Umar, dari riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa khusira fi zumratis syuhada'i. Dia ditulis menjadi golongannya para ulama dan juga dikumpulkan golongannya orang-orang yang mati syahid. Nah, ini kehebatannya orang yang hafal dalam hadis ini. Makanya mari kita bersama memohon kepada Allah, ya mudah-mudahan walaupun tidak hafal 40 hadis, entah 10 hadis atau 20 hadis, tapi kita istiqomah melaksanakan. Jadi orang mati syahid itu ada kalanya syahid duniawi, ada kalanya syahid duniawi juga ukhrawi. Kalau di Indonesia ada yang syahid duniawi karena dia berjuang atau perang melawan Belanda pada tahun sebelum 45, akhirnya mati dalam medan pertempuran. Tapi mereka
apa? Agamanya bukan Islam. Nah ini disebut katanya orang pahlawan. Tapi bukan syahid dunia ini, bukan syahid akhirat. Nah, tapi kalau dia itu agamanya Islam, memang benar-benar membela tanah air. Nah, mati dalam medan pertempuran yang melawan penjajah Belanda pada waktu itu, ya dinamakan syahid dunia dan juga syahid akhirat. Karena dulu Indonesia masih berkelompok-kelompok, belum menyatu menjadi TNI. Ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Hasanuddin lah. Ini ada siapa itu Tengku Umar yang dari Sumatera. Nah ini Panglima Polim dan seterusnya. Nah ini kan Cut Nyadin. Nah ini berarti apa? Pada waktu itu Indonesia belum terkoordinir satu sama lain. Jadi masih bergerombol-gerombol, walaupun mengusir penjajah Belanda, tapi tidak ada komando yang seluruhnya. Jadi masih berkelompok-kelompok. Apalagi kalau kita ke Imam Bonjol. Nah, Imam Bonjol itu wilayah Sumatera. Tengku Umar juga wilayah Sumatera. Cut Nyadin juga wilayah Sumatera. Nah, kemudian Diponegoro, kemudian Hasanuddin. Nah, maka Makassar seluruhan itu ingin menghalau penjajah, tapi belum ada pemimpin yang resmi. Makanya mudah dipatahkan oleh pemerintah Belanda hingga sampai 350 tahun Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda. Nah, karena apa? Karena kekuatannya tidak menyatu, hanya satu-satu bagaikan lidi yang berpencar-pencar, tidak bisa digunakan untuk membuang sampah. Tapi kalau lidi itu menjadi satu kemudian diikat dengan kawat atau dengan rumput Jepang, nah ini akan bisa digunakan untuk membuang sampah. Wattafaqo al-khuffadu ala annahu haditsun dhaifun. Para perawi itu sepakat bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, tapi wa in kathurat, dan juga banyak riwayat, wa in kathurat turuquhu, dan banyak riwayat berbagai jalan. Jadi bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam jalan untuk riwayatkan hadis ini, tapi mereka pendapatnya adalah sama. Sonnafal ulama wa qad sonnafa al ulama radhiyallahu fi hadil babi. Kemudian para pengarang atau para penyusun, para ulama yang menyusun kitab ini itu menyusun bab ini malayuhso, yang tak terhingga, minal musannafi, dari beberapa penyusun. Jadi inginnya disusun semacam demikian ini agar mudah difaham, mudah dikena atau mudah dikenang, mudah dihafal. Ini pengarang ini pun juga tidak serta-merta pokoknya yang penting jadi tulisan beres, tidak, juga berhati-hati. Wa awalu man alimtu, kata orang yang menyusun, fa awalu man alimtu, aku melihat orang yang pertama menyusun ini, sonnafa fi Abdulwahib ibnu Mubarak. Orang yang pertama menyusun kitab ini adalah Abdulwahib bin Mubarak. Thumma Muhammad bin Aslam atau Tusiyu al-alimu ar-rabbaniyu. Nah ini nama orang semuanya, sampai Abu Bakrin al-Ajuri wa Abu Bakrin Muhammad, sampai Ibrahim al-Asfaniyu wa Daraqutniyu wal Hakimu wa Abu Nuaimin wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu Sa'id al-Maliniyu wa Abu Utsman as-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari wa Abu Bakrin al-Bahaqiyu wa khalaiku, dan ulama yang lain. Jadi beberapa orang yang disebut di sini ini adalah orang-orang yang pertama menyusun hadis ini. Jadi beberapa orang berkumpul, berargumentasi, berpendapat untuk menyampaikan pendapatnya. Kitab ini diambil dari hadis siapa, hadis yang diriwayatkan oleh siapa, sehingga ditemukan 1 sampai 4
40 ini bergantian siapa? Perawinya bergantian orang yang menyampaikan. Jadi dari Umar, dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah dan seterusnya. Nah ini akhirnya dan juga mengatakan bahwa iku layuh sauna yang tidak terhingga minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dari ulama-ulama penyusun yang terdahulu dan juga ulama-ulama yang terakhir. Jadi penyusun ini adalah banyak orang, banyak teman, banyak kawan, sehingga sampai beberapa orang yang tersebut ini dari Mubarak Muhammad sampai Abu Bakar Al-Baihaqi. Nah ini semuanya adalah berusaha, berikhtiar untuk menyusun sebuah hadis yang kecil ini, yaitu Arba'in Nawawi. Nah, tapi kita mungkin kita menyusun juga kesukaran. Soalnya apa? Bukan faknya atau bukan tempatnya. Cukup hanya bisa membaca sudah baik. Dan juga mengamalkan. Nah, ini bagi kita semuanya. Jadi kalau kita sekarang jadi mujtahid atau jadi orang yang mengarang juga bisa, tapi kadang-kadang dasarnya yang kurang. Nah, ini bisa mengarang sebuah hadis atau kumpulan kitab-kitab kemudian untuk membahas ini. Nah, ini kita semuanya insya Allah juga ada yang mampu, tapi ya jarang. Waqad istakhartu Allah Ta'ala. Oh iya, terima kasih. Katanya musonef, waqad istakhartu, aku telah istikharah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fi jami arba'ina hadisan, di dalam menyusun 40 hadis iktidaan manut bihaula il a'immati al-a'lami, mengikuti jejaknya para pemimpin atau para imam yang mengerti hufadzil islami dan juga pemelihara Islam atau paham dengan tuntunan agama Islam. Jadi istikharah tidak serta-merta pokoknya yang penting nulis, yang penting bisa menulis. Nah ini juga minta petunjuknya kepada Allah. Sama dengan teman-teman itu biasanya, ya teman-teman pemuda, kalau ingin cari jodoh biasanya loh ya, kalau sekarang kadang-kadang kalau sekarang sudah sama aslinya itu udah, kadang-kadang ya ada yang begitu, ada yang berhati-hati istikharah ini baik enggak untuk kehidupan aku berumah tangga, walaupun cantik, tapi kalau istikharahnya kok ketemu begini ya, akhirnya dengan alasan kayaknya kurang baik ini, ya mohon maaf tidak dilanjutkan. Kadang-kadang juga ada yang begitu. Kadang-kadang juga hanya melihat kutilangnya. Apa kutilang? Kutilang kuning tinggi langsingnya. Ini kadang-kadang hanya terpancang dengan itunya. Ini namanya manusia. Udah ya, hari itu hanya selingan saja. Barangkali ada yang berpendapat begitu. Waqad ittafaqu al ulama'u ala jawabil amali, para ulama sepakat di dalam memperbolehkannya beramal bil haditsi dhaifi, dengan hadis yang dhaif. Artinya dhaif itu hadis yang tidak sahih. Untuk amal yang untuk beramal fi fadhail a'mali, di dalam keistimewaannya beramal. Maunya sekarang sholat berjamaah itu fardu atau tidak? Sholatnya fardu, jamaahnya tidak. Ini menurut fikih dari sebuah kita menerangkan bahwa jamaah itu fardu kifayah. Nah kalau fardu kifayah, kalau andai kata mahasiswa santri ini banyaknya 43 atau 48, nah yang 46 tidak ikut jamaah, tapi yang 2 sudah jamaah, berarti yang lain walaupun tidak jamaah gugur.
Andai kata begitu. Nah ini hadisnya yang semacam demikian ini loh. Kemudian kalau keutamaannya jamaah itu keutamaannya yarfa'u dhaikal aisy. Allah akan menghilangkan keruwetannya atau kerupakannya, kesulitannya di dunia. Wa yarfa'u adzabal qabri atau adzabal kuburi. Allah akan meringankan atau menghilangkan siksa kubur. Ketiganya wa yu'ta kitabahu biyamini. Besok akan diberi catatan amalnya, bisa menerima dengan tangan kanan. Lah, kalau orang bisa menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, pasti dijamin oleh Quran. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, ini berarti orang yang ahli berjamaah akan mendapatkan keistimewaan semacam demikian, bisa mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. Tapi kalau baru al-wari bagaimana? Fasafayat suburo. Kalau tidak ahli jamaah, ya jangan diharap bisa tangan kanan untuk menerimanya. Lah ini berarti kita semuanya masalah apa yang ini yang fadhoil amal. Jadi para ulama sepakat bahwa boleh menggunakan hadis yang dhaif dalam perbuatan yang mulia. Wa ma'ala bersama ini falaisa i'timadi ala hadzal hadisi, tidak ada atau ini tidak dikatakan tidak ada dasarnya hadis ini, tapi ada dasarnya bal ala qouli sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang istimewa, tapi hadisnya hadis dhaif. Tapi jangan bilang hadis dhaif enggak ada sanadnya yang sampai kepada Rasul. Nah, kadang-kadang orang itu kan juga bertentangan dalam masalah mengamalkan hal-hal yang secara furu atau secara cabang atau secara khilafiyah. Nah, jadi yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begini. Nah, kemudian jangan dibilang oh enggak ada dalilnya itu, andai kata ada orang membangun musola atau masjid. Loh, Nabi dulu itu enggak bilang suruh bangun musola. Yang disuruh bilang adalah al masjidu usisa alat takwa. Nah, kalau musola bagaimana sekarang? Musola itu kira-kira ada dalilnya enggak? Kalau di sini enggak ada. Tapi musola adalah tempat untuk sholat. Cuma tidak dikatakan masjid. Nah, tapi fungsinya sama. Masjid untuk sujud, musola untuk sholat. Sujud dengan sholat. Nah, sekali tiga uang. Nah, kemudian fil ahaditsi di dalam beberapa hadis as-shahihati yang sahih. Jadi hadis dhaif itu juga mengikuti sabdanya Rasul. Nah, cuma sanadnya diputus karena terlalu banyak yang mengatakan dari ini terlalu panjang, akhirnya diputus. Cukup 2 orang 3 orang, yang lain dibuang atau tidak dicantumkan. Nah ini kemudian liuballighi syaitu minkum al-ghaibah, untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir dari kamu sekali. Jadi kalimat atau kata yang dibawa oleh Rasulullah, orang-orang itu kadang-kadang mengikuti kegiatannya itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, yang aktif menyampaikan kepada yang tidak aktif, minkumul ghaibah, dari kamu kalian yang tidak hadir. Jadi kadang-kadang orang itu juga percaya itu yang mengikuti perjalanannya Rasul, walaupun saya tidak ikut, tapi yang menyampaikan adalah kawan saya yang terpercaya. Nah ini waqali sallallahu alaihi wasallam nadharahu imro'an sami'a maqalati. Mudah-mudahan
nadhara itu nadhara mudah-mudahan memberi kefahaman kepada seorang sami'a yang mendengarkan maqalati perkataan saya. Jadi orang yang sedang bertemu begini ini oleh Rasulullah, mudah-mudahan saudara-saudara atau yang duduk bersama kita atau yang cangkruk sama kita ini paham kepada apa yang saya katakan. Nah ini berarti kadang-kadang orang itu juga nggak sama. Apa itu kemampuan berpikirnya, pencernaan penerimaannya. Ini kadang ya sama-sama menghadap, sama-sama duduk bersama, tapi kadang-kadang jadinya tidak sama. Jadi saya juga pernah duduk di bangku sekolah. Kapur yang dibuat nulis juga sama, pelajari yang disampaikan juga sama, kemudian juga sama-sama mendengarkan. Tapi setelah saya dan kawan-kawan saya itu keluar dari tempat pendidikan, ternyata ya tidak sama. Jadinya dulu diajar begini, pemahamannya juga tidak sama. Nah ini berarti hidayahnya Allah. Fawa'aha, mudah-mudahan orang yang tidak mendengarkan menerimanya, fa'adaha, kemudian juga menghafalnya, kama sami'aha, bagaikan orang yang mendengarkan pembicaraan saya. Jadi orang yang mendengar kemudian disampaikan kepada yang lain oleh Nabi masih didoakan. Orang-orang yang atau kawan-kawan yang datang di sini mudah-mudahan paham dengan apa yang aku katakan. Dan orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh teman-teman saya juga paham dan juga menghafalnya. Nah ini berarti harapannya Nabi, ya yang ghaib, yang hadir, hadirin dan ghaib, hadirin, hadirat atau ghaibin, ghaibat, ini juga sama-sama didoakan. Soalnya apa? Nabi butuh apa? Mengikut yang banyak. Nabi akan gembira bila nanti umatnya bersama-sama dia masuk ke surga. Tsumma minal ulama'i, kemudian dari para ulama, menjamal baina, ada yang menyusun 4 hadis ini fi usuluddin, ada yang membahas masalah usuluddin, yaitu tauhid atau pokok-pokok agama. Jadi membahasnya 4 hadis ini loh. Tidak sama satu dengan yang lain. Wa ba'dhum, dan sebagian ulama fil furu'i, di dalam masalah syari furu, bukan pokok. Wa ba'dhum, sebagian ulama fil jihadi, di dalam masalah urusan perang. Wa ba'dhum, dan sebagian fi zuhdi, di dalam masalah zuhud, tidak begitu cinta dengan duniawi. Ya. Nah ini kita ini termasuk cinta duniawi atau tidak, wallahu a'lam. Tapi saya jelas menghendaki punya duniawi. Andai kata tidak punya duniawi juga sukar untuk apa? Berinteraksi dengan yang lain. Makanya ya boleh mencari dunia, boleh tidak suka dengan dunia, tapi ya tetap butuh dunia. Karena apa? Kita hidup di dunia. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, wah itu selalu bekerja keras untuk meraih keuntungan duniawi saja. Tidak. Nanti itu urusannya belakang. Soalnya orang bersungguh-sungguh juga mengikuti apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah ini berarti kita semuanya punya dasar nyambut gawe dengan niatan apa? Bekerja dengan niatan untuk ibadah. Jadi kalau kita dengan adanya zuhud, wah, zuhud itu orang yang tidak suka dengan harta. Ya suka, tidak ada orang tidak suka dengan harta. Kita ngaji aja atau kita sekolah aja pasti butuh uang. Kalau tidak punya uang, ya jangan diharap kita itu bisa beli bakso, kita bisa beli sepeda motor. Nah ini berarti apa? Sebagai alat untuk kita melanjutkan perjalanan. Nah makanya jangan diartikan yang sempit zuhud itu. Jadi ya kalau kita dibilang zuhud terus dia tidak begitu memperhatikan harta,
Nah, kalau kita tidak diberi harta oleh Allah kemudian menjadi orang yang fakir, kemudian bagaimana? Fakir itu dibilang kadal fakru ayakunaku kufron. Orang yang fakir itu hampir-hampir saja menjadi orang yang kufur. Nah, ini juga berat. Oleh sebab itu, ya kita tidak perlu harus begini begitu mencaci orang yang kaya. Soalnya orang yang kaya juga berharap juga sama-sama untuk mencari duniawiyah itu untuk kepentingan akhirat. Apalagi ingat dia ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk menuju akhiratnya. Baba'luhum, dan sebagian ulama fil adabi menyusun kepada tentang akhlakul karimah. Berarti 40 hadis ini isinya beraneka ragam susunan. Jadi ada yang usuluddin, ada yang bukan usul, ada yang masalah perang, ada yang masalah zuhud, dan kemudian ada masalah akhlak. Ba'dhum, dan sebagian fil khutabi, untuk menyusun berbicara yaitu pidato atau khutbah. Jadi orang yang berkhutbah atau orang yang berpidato bicara dengan lantangnya, namanya orang yang khutbah. Alhamdulillah hamdasyakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini berarti kan untuk apa? Khutbah. Jadi dalam kitab ini juga bermacam-macam yang diletakkan. Jadi beberapa ulama itu menyusun 40 hadis ini adalah untuk bahan-bahan yang bernafaskan hadis untuk menyampaikan kepada umat yang wakulha dan semuanya. Maqasidu mereka wakulha seluruhnya ba'dhum maqasidu sholihatun, pertujuan untuk kebaikan. Maqasidu sholihatun, yaitu tujuan yang baik. Jadi 40 hadis yang disusun oleh beberapa ulama, ada yang usul fiqh, usuluddin, ada furu', ada jihad, ada zuhud, dan ada akhlak, dan ada kitabah atau pidato. Semuanya itu adalah bertujuan untuk kebaikan. Jadi tidak ada unsur untuk kejelekan. Membangun agar kita semuanya menjadi orang yang baik dunia maupun akhiratnya. Radhiyallahu. Mudah-mudahan Allah meridhoi an qasidiha, dari maksud yang baik yang disampaikan oleh mereka. Nah, jadi Allah Ta'ala juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan orang yang bertujuan baik itu, apa yang dikeluarkan dari isi kandungan hatinya mendapat ridho dari Allah. Waqat ra'aitu, kata pengarang, waqat ra'aitu jam'a arba'ina, dan aku melihat semua arba'ina ahamma, arba'ina 40 hadis, ahamma lebih penting min hadza kulli, dari semuanya ini, waya arba'una hadisan, yaitu hadis 40 ini adalah hadis yang memuat beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan untuk diamalkan. Mustamilatan, yang memuat ala jami dzalika wa kullu hadisin minha qaidatun azimatun. Jadi hadis 40 itu adalah hadis yang menjadi pedoman yang utama. Qaidatun azimatun min qawaidid dini, dari beberapa pedoman atau kaidah agama. Ini
kita semuanya mungkin belajar ini akan akan tahu apa yang dimaksud atau apa yang dikandung dalam kitab ini, sehingga kita semuanya mengerti. Kalau ada teman, kok di situ ada teman yang sering bergurau terus kemudian di dalam hati ini ada khairul islamil mar'u malayana tarku malayani humanya. Nah, ini berarti kita kan disuruh orang itu ya bicara tapi tidak terlalu. Nah, ini berarti nanti akan ada waqad wasafau telah menyatakan siapa ulama menyatakan bi anna matal islami alaihi wa huwa nisful islam au thuluthuhu au nahwu dzalika tsumma altazimu fi hadhil arba'ina an takuna sahihatan. Jadi di sini setelah min qawaidid ada ulama yang menyatakan bahwa hadis arba'in ini adalah tempat atau sumber atau sandaran agama Islam, bahwa nisful Islam atau sebagian Islam atau sepertiga Islam atau sepadannya. Au summa altazimu, kemudian mewajibkan atau memperbolehkan fi hadzal arba'ina an takuna sahihatan atau mencari dalil yang sahih wa mu'dhamuha, bagian besar fi sahihil Bukhari wa Muslimun. Nah, sebagian besar hadis arba'in ini diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Nah, ini berarti walaupun kecil begini, kecil-kecilnya cabai ya, rasanya pedas. Berarti walaupun kitab ini kecil tapi isinya mantap. Nah, berarti andai kata kita hafal 40 hadis ini loh, kemudian kita amalkan, insya Allah jadi manusia yang hebat. Wal quraha, dan aku menutur mahzufatal asaniti, mahzufah itu membuang atau melempar beberapa sanad atau beberapa orang yang meriwayatkan, beberapa orang yang datang membawa hadis ini dari kemudian sebagian ada yang dilempar ias hula supaya mudah atau supaya gampang. Apa yang mudah? Hifdzuha, untuk menghafalnya. Wayu'amu al-intifa'u, dan untuk mengambil manfaatnya dia dengan hadis yang ada itu tadi, insya Allah ta'ala, apabila Allah menghendaki. Tapi harapan kita mudah-mudahan Allah menghendaki kepada kita jadi orang-orang yang hafal hadis arba'in nawawi. Hadirin mau santri. Nah, kemudian tsumma utbi'uha, kemudian aku lengkapi bibabin dengan bab fi dhabti khafiyin, dengan memperjelas yang samar al-fadhuha, apa al-fadhuha, lafadznya. Jadi disusun bab-bab atau bab pertama, bab kedua, bab ketiga sampai dengan bab yang ke-40. Nah, ini untuk memperjelas kalimat-kalimat yang khafi atau kalimat-kalimat yang samar, yang sukar untuk difaham. Wayam bagi, dan bagilah likurobin, bagi orang yang meraih fil akhirati atau meraih tujuan akhirat, ayya arifa, untuk mengetahui hadilah hadisa, inilah hadis limas tamalat, yang memuat alaihi hadis minal muhimmati, dari beberapa kehebatan atau kecenderungan, waktawat alaih, sama minat tambihi, dari beberapa peringatan, ala jami taati, untuk melaksanakan ketaatan, wadzalika dhairun liman tadabbarahu, demikian itu adalah jelas bagi orang yang mengaji, tadabbaru, mengaji kepada arba'in, wa alawu, dan kepada Allah, iktimadin, berpegang. Jadi berpegang itu maksudnya ya mohon kepada Allah. Jadi walaupun kitab yang kita kaji ini kecil, tapi kita mohon kepada Allah agar apa? Yang kita kaji itu tafwidhi, dan menghadap kepada Allah, dan juga berserah kepada Allah, wastinadi, dan bersandar, ya berserah, ya bersandar, balau alhamdulillah wa nikmatu bi at-taufiqu wal ismatu. Sandarannya atau berserahnya adalah
memuji kenikmatan Allah dan juga memohon taufik atau petunjuk Allah, wal ismatu dan perlindungan dari Allah. Jadi musonef atau pengarang kitab ini bersandarnya mudah-mudahan Allah memberi pertolongan, perlindungan dan memberi nikmat serta perlindungan. Bila sudah diberi begitu, insya Allah dia akan selamat. Nah, ini musonef mengatakan begitu. Mudah-mudahan juga kita semuanya yang sama-sama mengikuti jejaknya ini mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak al-hadithul awalu, hadis yang pertama. An Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, aku mendengar dari Rasul. Yaqulu, Rasul berkata, innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi, hijratu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhdisain Abu Abdullah dan berikutnya. Hadis ini menandaskan atau menegaskan bahwa amal yang baik, innamal a'malu binniyati. Perbuatan yang baik itu harus kita sertai dengan niat. Jadi andai kata sampan berangkat mengaji bawa kitab, niat mengaji agar jadi orang yang mengerti. Tidak, aku tak ikut ngaji agar nanti aku jadi orang yang pandai, bisa terbang ke sana kemari. Nah ini jangan, pokoknya niatnya mengaji agar jadi orang yang mengerti. Nah kalau sudah mengerti, akhirnya diamalkan. Wa innamal likum ri'in. Adapun seseorang manawa yang tidak berniat baik, pamangkan hijratu ila Allah. Niatnya hijrah atau pindahnya dengan mencari ridho Allah wa rasulihi dan utusannya, fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Ya sama saja dengan kita ngaji atau belajar. Saya tak belajar di petik pondok atau pesantren teknologi informasi dan komunikasi. Zaman sekarang saat ada tetangga saya itu pandai IT, tapi digunakan untuk membobol ATM. Nah ini kan niatnya sudah tidak baik. Mestinya untuk memperbaiki kehidupan kehidupan kita dalam sehari-hari. Ada tetangga saya yang begitu itu. Jadi kerjanya setiap hari itu menghadap komputer dan laptop. Tapi tiba-tiba kok mendapat uang banyak. Tapi dia tidak mau menjelaskan. Tapi lama-lama dia sadar perbuatannya semacam demikian ini berarti sesat. Nah, dengan adanya aku belajar IT ini, aku menjadi orang yang sesat. Nah, ini yang niatnya keliru. Makanya kepada Mas Santri, ya mari kita niati dengan yang baik. Agar apa? Kita belajar ini sama dengan fajratu ila wa rasulihi. Nah, jadi sekarang kan banyak teman-teman kita yang pandai, tapi kepandaiannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Sehingga akhirnya ketemu dengan polisi. Nah, ini ketemu polisi ini ketepaan api, ya dibina. Tapi ini ketepaan polisi ini ketemu polisi nggak api, wani piro. Makanya ini wani biasa ini tak colok, kawan biasa ini talbono. Nah ini kan namanya ketemu polisi yang tidak baik, tapi tidak semuanya polisi loh ya, ulang salah paham. Wa man kanat hijratuhu, adapun orang yang berhijrah di dunia untuk hanya mencari dunia. Ini berarti Nabi pada waktu hijrah itu juga mengajak umatnya untuk apa? Untuk hijrahnya itu ila wa rasulihi, mengikuti jejak Rasul, karena Nabi hijrah itu diperintah oleh Allah, tidak semaunya sendiri. Berhubung Nabi ingin menyiarkan agama Islam atau membesarkan ajaran Islam, diperintah untuk hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu semata-mata adalah mengikuti perintah Allah. Nah, orang-orang yang pindah, ada yang bertujuan aku tak melok pindah Nabi agar
aku nanti di sana mendapat tempat yang layak atau bisa merubah nasib. Nah ini makanya oleh Nabi, orang yang pindahnya hanya ikut ingin mendapatkan dunia, ya akan mendapat dunia. Tapi kalau imra'atin yang kikuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, ya fajratu ila ma hajara ilai. Nah, yang dikehendaki ingin dapat dunia dan ingin dapat wanita. Jadi takhta dan wanita. Nah, akhir-akhirnya ya ujung-ujungnya kandas, tidak iman kepada Rasul, tidak mengikuti jejak Rasul, sehingga dia jadi orang apa? Orang munafik. Sejak perang mbah ora kabeh mati. Kena panah, kena pedang, kena tumbak. Belakangan kamu disi, nah, kamu duluan. Aku tak belakangan. Lihat temannya kena pedang, kena tumbak, lari kembali. Daripada mati konyol, lebih baik pulang. Nah, ini yang hijrahnya tidak ila wa rasulihi. Nah, akhirnya ya mendapatkan apa? Harta yang diinginkan. Bahkan kadang-kadang juga tidak mendapat karena dia apa? Tidak istiqomah dalam melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, fajratu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Mughtasain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Nasaburiyu fi sahihihima alladzina huma ashahul kutubi al-musannafati. Nah, ini orang yang meriwayatkan hadis, mengatakan hadis ini dari ini. Nah, berarti ini adalah perawi yang meriwayatkan, yang tahu dengan sambungannya atau kelangsungannya. Ini kalau dari Nabi, kemudian dibawa oleh ini, dia bawa ini. Nah, ini berarti kan memberi apa? Bimbingan kepada kita bahwa hadis ini menyuruh kita kalau berbuat baik, mari kita niati yang baik. Jangan diniati yang tidak baik. Karena apa? Niat yang tidak baik akan apa? Membahayakan kepada kita sendiri. Nah, jadi contoh ada orang cerita, maling itu niatnya baik atau tidak? Pencuri itu. Nah, ada 3 serangkai pencuri. Setelah dia mencuri, kemudian satu sama lain ingin menguasai. Nah, berarti tujuannya apa ini? Niatnya jelek. Nah, 3 orang, yang satu suruh beli makanan, yang 2 berada di tempat pencurian, menunggu barangnya. Berhubung ketiga-tiganya ingin menguasai, niatannya jelek, yang 2 masih bertempat, yang 1 dibunuh. Nah, setelah dibunuh, dilempar ke jurang, tinggal 1. Nah, yang berangkat untuk beli makanan juga demikian. Ini nanti makanannya aku beli, akan aku beri racun agar kawan saya mati. Nah, ini kan niatan jelek. Terus, nah, setelah datang dari beli makanan, 3 pencuri ini, yang 1, loh kok tinggal 1? Kawan yang lain mana? Oh, masih ke belakang. Nah, berarti kan niatnya tidak baik. Lah, setelah bilang begitu, mana makanannya? Ini. Nah, makanan yang sudah diterima, yang beli makanan ditusuk dengan pisaunya sehingga mati. Tinggal 1. Nah, yang 1 tidak tahu bahwa makanan yang dibawa ada racunnya. Nah, setelah ada racun bagaimana? Dimakan nggak tahu. Akhirnya bagaimana? Ketiga-tiganya musnah. Nah, ini berarti niatan yang jelek tidak ada manfaatnya. Jadi lebih baik niat yang baik. Agar apa? Agar manfaat. Nah, ini termasuk masalah niat. Ibadah juga demikian. Mari kita ikuti kepada apa? Ajaran yang telah dituntun oleh Rasul. Jadi umpamanya sholat. Nah, sholat juga demikian. Sama-sama di saf depan. Loh. Sama-sama di saf yang paling depan. Tapi niatannya, aku melaksanakan sholat di depan sendiri agar diketahui oleh teman-teman aku adalah orang yang paling nomor 1. Dan niatan begini ini kadang-kadang ya menimbulkan apa? Menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari bersama-sama bahwa niatan kita dari tempat yang jauh menuju ke tempat sini diniati niatan yang baik, diniati niatan thalabul ilmi, agar apa? Agar nanti kalau sudah kembali ke masyarakat jadi orang yang
soleh. Jadi atau orang yang baik. Jadi penuntun umat. Soalnya zaman begini ini kalau tidak kita kuat keimanannya dan keislamannya dan juga tidak pandai ilmu pengetahuannya, ya juga masih diragukan. Oleh sebab itu dengan niatan yang baik mudah-mudahan sampai semuanya pulang ke kampung halamannya atau ke tempat mana saja jadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, ada lebih kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.